Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Aulia dengan NIM 2021143527. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4N. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan sebagai tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Nah, dari 3 materi tersebut akan kita bagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu prinsip kesukarelaan. Nah, prinsip kesukarelaan itu adalah salah satu dari prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kemudian, kesukarelaan itu adalah sikap, laku, atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan yang dilandaskan pada sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu ketulusan hati, yang kedua tanpa pamrih, yang ketiga mengutamakan kewajiban daripada hak, yang keempat pengabdian, yang kelima tanggung jawab. Diterapkannya prinsip kesukarelaan dalam proses pendidikan kepramukaan karena merupakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam gerakan pramuka. Maksud diterapkannya prinsip kesukarelaan itu adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan agama dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dan tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Kemudian, poin yang kedua yaitu B. Prinsip kode kehormatan Trisatya dan Dasadharma. Dalam gerakan pramuka, dikenal tingkatan kepramukaan yang terdiri atas siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Tiap tingkatan memiliki kode kehormatannya masing-masing yang berisikan janji, nilai, serta norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pramuka penggalang, ada kode kehormatan yang harus diperhatikan yaitu Trisatya dan Dasadharma. Keduanya harus dihafalkan dan diamalkan oleh tiap anggotanya. Isi Trisatya dan Dasadharma pramuka telah diatur dalam AD atau ART pramuka. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam gerakan pramuka. Dharma merupakan tuntunan, sedangkan Satya merupakan janji. Poin yang ketiga yaitu C. Prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani rohani. Di dalam gerakan pramuka itu menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani anak. Maksud dari penggunaan itu adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak baik hasilnya jika diselenggarakan dengan massal. Pengelompokan peserta didik itu dengan satuan-satuan kecil dimaksudkan untuk memudahkan pembina mengamati masing-masing peserta didiknya. Untuk memudahkan pelaksana prinsip penyesuaian dengan perkembangan jasmani rohani, dan maka peserta pendidik itu digolongkan menjadi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Kemudian, poin yang terakhir yaitu D. AD atau ART. AD atau ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional, visi dan misi gerakan pramuka Indonesia. Pengikat persatuan dan kesatuan gerakan pramuka. Di dalam prinsip itu ada prinsip, idealisme, tindak laku, baik organisatoris, budaya seluruh dan landakan gerak organisasi di dalam pramuka. Semua itu bertujuan untuk mencapai landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka di Indonesia. Kemudian, ada sejarah singkat tentang AD/ART gerakan pramuka. Itu ada 5 keputusan presiden. Yang pertama, Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1971. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 46 tahun 1984. Yang ketiga, Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1988. Yang keempat, Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1999.
Dan yang kelima, Keputusan Presiden nomor 104 tahun 2004. Kemudian, prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya, taat kode kehormatan pramuka. Kemudian, ada fungsi prinsip dasar pramuka. Yang pertama, norma hidup seorang anggota gerakan pramuka. Yang kedua, landasan kode etik gerakan pramuka. Yang ketiga, landasan sistem nilai gerakan pramuka. Yang keempat, pedoman dan arah pembinaan kaum muda. Yang kelima, landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.